Bertindak selaku Inspektur Upacara Handi Haryanto, Eskom MSI, Camat Besuk. Komandan Upacara Misbahul Munir, Pelayanan Desa Kerampilan. Pembaca Undang-Undang Dasar 1945, Sirojul Munir, Kepala Dusun Kerajaan. Pembaca Pesan Pahlawan Muh Iksan Alwibakun, Eskom, Sekretaris Desa Kerampilan. Pembaca Doa Sulaiha, Kepala Dusun Sumber Sota. Ajudan Usman, Kepala Dusun Klerkeran. Pembawa acara Lucy Desa. Hari Pahlawan tanggal 10 November 2025 di lingkungan pemerintah Kecamatan Besuk dimulai. Pemerintah Kecamatan Besuk gelar upacara dalam rangka memperingati Hari Pahlawan pada hari Senin tanggal 10 November tahun 2025. Dalam kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Handik Haryanto, Eskom, MSI, selaku Camat Besuk, dihadiri oleh Kapten Infanteri, Mas Delan, selaku dan Ramil 082014 Besuk, Aibtu Suwarno, anggota Polsek Besuk, Haji Hasan Kepala Korwil Besuk, Dr. Triana Floritawati, Kepala Puskesmas Besuk, Dr. Eni, Kepala Puskesmas Bago, turut hadir pula Kepala Pertanian, Kepala UPTD Pengairan, Kepala KUA, juga dihadiri oleh Ustadz Haji Abu Bakar, Ketua MUI Besuk, Ustazah Hindun Ketua Muslimat NU, Ustazah Bilkis Ketua Fatayat NU, dan berikut ini daftar desa yang hadir, diantaranya Kepala Desa Sumur Dalam beserta perangkat desa, Kepala Desa Kelampokan beserta perangkat, hadir juga dari Desa Besuk Kidul, Desa Sindet Lami, Desa Sindet Anyar, Desa Kecik, Desa Bago, Desa Jambangan, Desa Randu Jalak. Dalam sambutan Camat Besuk, Handik Haryanto menyampaikan apresiasi kepada para undangan yang telah hadir dan mengikuti upacara Hari Pahlawan. Terima kasih kepada para petugas dari Desa Kerampilan. Saya berharap Kecamatan Besuk kita buktikan menjadi gerakan semangat Kecamatan SAE, yakni kecamatan yang sejahtera, amanah, religius, dan eksis berdaya saing. Saya berharap 4 hal kepada semua jajaran. Pertama, hasilkan pengabdian langsung kepada masyarakat, jemput persoalan jangan menunggu laporan. Yang kedua, perkuat ketahanan sosial bagi kelompok rentan. Yang ketiga, bentuk karakter pemuda yang berani dan berprestasi. Yang keempat, kokohkan gotong royong dan sinergisitas lintas desa, ucap Camat Besuk. Reporter lokasi, Le Uzun, M87, Humas Kabupaten Probolinggo.
di Surabaya dan seluruhnya para pahlawan di Republik Indonesia. Kita sejenak menunjukkan kita sedang berdoa, mudah-mudahan Allah kawan terima kita terbaik. Aktivitas kita mulai. Pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pesan-pesan pahlawan. Pesan-pesan perjuangan dari pahlawan nasional. Pesan pahlawan nasional Nyi Ageng Serang. Untuk keamanan dan kesentosan jiwa, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan terperosok hidupnya dan tidak akan takut menghadapi cobaan hidup. Karena Tuhan akan selalu menuntun dan melimpahkan anugerah yang tidak ternilai harganya. Pesan pahlawan nasional Abdul Mu'in. Jika orang lain bisa, saya juga bisa. Mengapa pemuda-pemuda tidak bisa jika memang mau berjuang? Pesan pahlawan nasional Jenderal Sudirman. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan. Make of Sonder pemerintah TNI akan berjuang terus. Pesan pahlawan nasional Profesor Muhammad Yamin SH. Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Pesan pahlawan nasional Gubernur Suryo. Berulang-ulang telah kita katakan bahwa sikap kita adalah lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Pesan pahlawan nasional Insinyur Soekarno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Pesan pahlawan nasional Muhammad Hatta. Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta. Jangan mengharapkan bangsa lain respek terhadap bangsa ini bila kita sendiri gemar memperdaya sesama saudara sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan Ibu Pertiwi. Pesan pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini. Tahukah engkau semboyanku? Aku mau. Dua patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung, keberatan dan kesusahan. Kata, aku tidak dapat melenyapkan rasa berani. Kalimat, aku mau membuat kita mudah mendaki puncak gunung. Pesan pahlawan nasional Pakti Murah. Pakti murah boleh dihancurkan, tapi kelak Pakti murah mudah akan bangkit. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya mencoba membacakan sambutan Bupati Probolinggo pada acara peringatan Hari Pahlawan hari Senin tanggal 10 November tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Forkopimda Kecamatan Besuk, para pejabat di lingkungan pemerintah Kecamatan Besuk, kepala dinas, instansi,
kepala sekolah, kepala desa, dan perangkat desa, serta seluruh peserta upacara yang hadir pagi hari ini. Hadirin peserta upacara yang berbahagia, pada upacara peringatan Hari Pahlawan ke-80 tahun 2025 ini, saya akan membacakan intisari amanat Menteri Sosial Republik Indonesia sebagai berikut. Hari ini, di bawah langit Indonesia yang merdeka, kita menundukkan kepala penuh hormat, mengenang para pahlawan bangsa. Mereka bukan sekedar nama yang terukir di batu nisan, melainkan cahaya yang menerangi jalan kita hingga hari ini. Dari Surabaya hingga Banda Aceh, dari Ambarawa hingga Biak, mereka berjuang bukan demi dirinya sendiri, tetapi demi masa depan bangsa yang bahkan belum mereka kenal, yaitu kita semua yang berdiri di sini hari ini. Para pahlawan mengajarkan pada kita bahwa kemerdekaan tidak jatuh dari langit. Kemerdekaan lahir dari keberanian, kejujuran, kebersamaan, dan keikhlasan. Karenanya ada 3 hal yang dapat kita teladani dari para pahlawan bangsa. Pertama, kesabaran para pahlawan. Mereka sabar menempuh ilmu, sabar menyusun strategi, sabar menunggu momentum, dan sabar membangun kebersamaan di tengah segala keterbatasan. Mereka tetap bersabar meski menghadapi perbedaan pandangan dan jalan perjuangan. Yang kedua, semangat untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya. Setelah kemerdekaan diraih, para pahlawan tidak berebut jabatan. Mereka justru kembali ke rakyat dan melanjutkan pengabdian. Disitulah letak kehormatan sejati, bukan pada posisi yang dimiliki, tetapi pada manfaat yang ditinggalkan. Ketiga, pandangan jauh ke depan. Para pahlawan berjuang untuk generasi yang akan datang, untuk kemakmuran bangsa yang mereka cintai, dan menjadikan perjuangan ini sebagai bagian dari ibadah, darah dan air mata. Mereka adalah doa yang tidak pernah padam. Menyerah berarti meninggalkan amanah kemanusiaan. Demikian amanat dari Menteri Sosial. Saya berharap kita bisa melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan cara kita bekerja lebih keras dan melayani lebih tulus, karena sejatinya kita adalah pelayan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Probolinggo, Dr. Muhammad Halid MKes. Sebelum menutup sambutan, seperti biasa saya ingin menambahkan, Pak Ibu. Yang pertama, saya apresiasi dulu para undangan yang berkenan hadir memenuhi upacara pada pagi hari ini. Kita apresiasi Forkopim dan seluruh kepala desa dan lintas sektor yang berkenan hadir, dan seluruh Bapak Ibu hadirin yang di depan kami, para perangkat desa, dewan guru, kepala sekolah, dan semuanya yang ikut serta para petugas. Ini saya baru mengetahui bahwa nantinya kita akan secara bergantian seluruh desa, 17 desa di Besuk. Barangkali sebelumnya sudah pernah dilakukan, ini pertama kali mungkin desa Kerampilan. Selanjutnya setiap desa mohon berkenan kita istilahnya berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kita aplaus dulu kepada para petugas. Terima kasih. Ini saya ada tambahan sedikit Bapak Ibu sekalian, mohon waktunya ya. Waktunya juga tidak terlalu panas. Menghayati amanat Menteri Sosial Republik Indonesia yang baru kita dengarkan, bahwa jelas bahwa tugas kita hari ini bukan hanya mengenang, tapi meneruskan perjuangan. Perjuangan tidak lagi dengan senjata, tetapi dengan kerja nyata, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Di Kecamatan Besuk, semangat kita wujudkan melalui gerakan Kecamatan Saya. Saya berarti kecamatan yang sejahtera, amanah religius, dan eksis berdaya saing, sebagaimana visi Kabupaten Probolinggo melalui Gus Dr. Bupati. Saudara-saudara, sejahtera berarti setiap kebijakan dan program harus meningkatkan kualitas hidup rakyat, bukan sekedar laporan, bukan sekedar angka, tetapi manfaat yang benar-benar dirasakan warga masyarakat Besuk. Amanah religius berarti siapapun yang memegang teguh tanggung jawab pemerintahan harus bekerja dengan jujur tulus, termasuk kita semua yang hadir di lapangan ini ya.
dan setia pada nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat Besuk. Yang ketiga, eksis berdaya saing, berarti Besuk tidak hanya hadir. Pemerintah Kecamatan Besuk tidak hanya sekedar bangunan seperti ini dan kita dengan segala hiruk pikuk rutinitas, tetapi harus tampil kuat, produktif dan percaya diri, mengangkat potensi wilayah dan literasi budaya. Saudara sekalian, momentum Hari Pahlawan ini mengajak kita bergerak, bukan hanya berbicara. Maka saya menyuruhkan 4 hal. Yang pertama, hadirkan pengabdian langsung pada masyarakat. Jemput persoalan, jangan menunggu laporan. Baik Bu, itu yang pertama ya. Jadi kita harus hadir langsung di tengah-tengah masyarakat, tidak menunggu laporan, tidak menunggu adanya persoalan yang kita dengarkan. Yang kedua, perkuat ketahanan sosial bagi kelompok rentan. Kita ini sudah punya pendamping masyarakat rentan. Tidak boleh lagi ada warga Besuk yang berjalan sendirian. Kapan hari pernah viral mungkin ya, itu kita redam, kita upayakan jangan ada lagi warga Besuk yang tidak tahu bahwa kita ini punya pemerintahan. Yang ketiga, bentuk karakter pemuda yang berani dan berprestasi, karena masa depan Besuk ada di tangan mereka. Ini makanya saya dorong seluruh Karang Taruna maupun organisasi kepemudaan di Besuk ini lebih kreatif, inovatif lagi dalam melakukan tata kelola wilayah Besuk yang lebih baik. Yang keempat, kokohkan gotong royong dan sinergi lintas desa. Ini Bapak Ibu, kita ini bukan Superman, kita adalah super tim. Makanya di kegiatan hari ini adalah kita galang kekuatan lintas sektor, kita upayakan untuk selalu hadir. Jadi mungkin selepas upacara kita ada sedikit jalin silaturahmi begitu ya intinya. Jadi kekuatan kita ini ada pada kebersamaan, bukan kita ini maju secara mandiri sendiri. Saudara-saudara sekalian, para pahlawan telah mengorbankan tenaga, pikiran, dan bahkan nyawa demi kemerdekaan ini. Tugas kita memastikan kemerdekaan membawa kesejahteraan bagi rakyat. Jadi mari jadikan Kecamatan Besuk sebagai yang pertama adalah rumah yang sejahtera, yang kedua adalah pemerintahan yang amanah, dan masyarakat yang eksis berdaya saing. Inilah cara kita menghormati para pahlawan, dengan bekerja, dengan melayani, dan yang utama adalah dengan berdampak, Bapak Ibu. Jadi kita tidak hanya sekedar bekerja, sekedar melengkapi rutinitas, tetapi ada dampak yang benar-benar nyata dirasakan masyarakat Kecamatan Besuk. Mari Bapak Ibu, kita yang sejenak kita ikuti instruksi yang sudah kita susun ini. Pahlawanku, teladanku. Sambil mengepalkan tangannya. Pahlawanku, teladanku. Kita terus bergerak. Kita terus berjuang untuk Besuk yang baik. Ya, terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu sehingga hari ini seluruh bangsa Indonesia dapat melaksanakan upacara untuk memperingati Hari Pahlawan Nasional tahun 2025. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur karena Engkau masih memberi kesempatan mengenang perjuangan dan besarnya pengorbanan para pahlawan. Semoga kegigihan dan pengorbanan mereka dijadikan teladan. Engkaulah pahlawanku, teladanku, terus bergerak melanjutkan perjuangan. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Bijaksana,
Dengan penuh rasa ikhlas dari lubuk hati yang dalam, Engkau telah memanggil putra-putri terbaik kami untuk menghadap kehadirat-Mu. Tempatkanlah mereka di tempat yang mulia di sisi-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka yang gugur di medan juang. Mereka telah mengorbankan jiwa raga dan harta demi kemerdekaan nusa dan bangsa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan semangat kepahlawanan ini, tingkatkanlah kedisiplinan serta kewaspadaan kami untuk tetap menjadi bangsa yang utuh dan bersatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Ada Inspektur Upacara. Hormat. Tegak. Upacara selesai. Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara. Apa